Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham untuk besok hari Selasa tanggal 21 Oktober 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Yang pertama seperti biasa kita akan lihat untuk indeks IHSG hari ini di mana naiknya lumayan tinggi ya 2,19% setelah minggu lalu itu koreksi dalam. Secara teknikal cukup bagus hari ini ya, IHSG berhasil break lagi ya di atas 8 ribuan. Jadi ini secara teknikalnya masih mudah-mudahan masih lanjut bullish. Koreksinya minggu kemarin itu ya masih hitungannya koreksi wajar. Moga aja sih seperti itu. Kalau kita lihat hari ini langsung open gap atas, opennya di 7.980-an ya. Turun kemudian naik, close di 8.088, ditutup naik 2,19%. Jadi untuk resistennya masih di sini karena ini berhasil break lagi. Untuk resistennya ya di 8.300-an. Semoga aja IHSG masih lanjut bullish dan bisa buat level baru di atas 8.300. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 20 Oktober ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng bahwa hari ini yang paling banyak diakumulasi oleh asing itu saham Bank BCA ya. Jadi dari kemarin Jumat itu sebenarnya udah ada indikasi kalau BBCA ini udah mulai diakumulasi oleh asing ya. Kemarin Jumat, kemudian hari ini asing masuk lagi dengan jumlah yang hitungannya cukup besar, 894 M ya net pay, dan hari ini harga saham Bank BCA itu kalau nggak salah naik 5%-an lebih. Selain Bank BCA, saham perbankan yang lain juga mengikuti, dan naiknya IHSG hari ini karena sektor finansial ya, khususnya perbankan utama yang hari ini pada naik tinggi. Bahkan Bank Mandiri itu tadi sempat 6%-an lebih. Kalaupun asingnya keluar ini hari ini di saham Bank Mandiri ya masih keluar 239 M, cuman mungkin karena perbankan yang lain juga hijau ya, IHSG-nya hijau, jadi ya hijau untuk perbankan yang lain. Hari ini selain di saham Bank BCA itu untuk asing masuk di ASII 72 M, di Telkom 55,9 M, di WIFI 46 M-an ya. Kemudian saham-saham yang paling banyak didistribusi oleh asing ini ada Bank Mandiri ya. Hari ini asingnya keluar 239,8, walaupun naik cukup tinggi. Nanti kita akan coba cek gimana untuk Bank Mandiri. Ya karena harga sahamnya kan kita udah sering ikuti kalau Bank Mandiri itu di bottom. Jadi kalau terjadi sentimen bagus, ada perbankan yang naik tinggi ya kemungkinan juga naik. Kemudian selain di saham Bank Mandiri untuk asing keluar di Antam, PSAB, Bank BNI, CDIA. Hari ini ya secara keseluruhan ini diakumulasi oleh asing khususnya di saham Bank BCA. Dan Bank BCA hari ini, BBCA apakah laporannya udah diupdate? Untuk laporan ya udah ya, untuk laporan kuartal 3-nya udah update untuk BBCA dan hasilnya masih positif ya, walaupun untuk kenaikannya di kuartal 3 ini nggak sesignifikan kuartal 3 tahun sebelumnya, cuman paling nggak secara tahunan untuk pendapatan Bank BCA masih positif dari sebelumnya 14,1 triliun, di kuartal 3 tahun ini 14,3 triliun ya. Jadi harga sahamnya kan udah di bawah ya, dari naik. Jadi hari ini untuk BBCA sentimennya cukup bagus menurut para investor ya. Oke, mungkin itu yang bikin IHSG hijau. Coba kita akan lihat untuk kondisi market secara globalnya gimana. Bitcoin udah mulai rebound lagi ini setelah kemarin ke 107 ribuan, sekarang mulai naik lagi pas video ini kita buat. Untuk harga Bitcoin ada di 110.800-an. 110.800-an ya, masih di atas ya kalau kita untuk lihat untuk jangka panjang trennya masih bullish, belum patah tren bullishnya ya, dan ini masih sideways mungkin untuk jangka menengah. Tapi kalau untuk jangka panjangnya secara teknikal masih bullish. Kalau mau entry dengan jumlah yang banyak ya berharap aja semoga bisa koreksi lagi lebih dalam ya kalau mau entry.
Itu untuk Bitcoin, kita cek untuk harga emas masih bertahan di atas, masih di level 4.200-an ya, dan masih di pucuk juga. Di kemarin itu koreksi, hari ini sideways ya. Mungkin kita tunggu ini gimana nanti indikator ekonomi Amerika rilis ya. Inflasi Amerika tanggal 24 Oktober, berarti hari Kamis ya. Hari Kamis, oh Jumat malahan ya, untuk 24 Oktober itu hari Jumat ada data inflasi Amerika yang akan diupdate dan ini indikator yang cukup penting ya, dan biasanya sangat berpengaruh untuk pergerakan US dollar ya. Dan apa saja yang ditransaksikan dengan US dollar tak terkecuali emas AU. Mungkin seperti itu untuk harga emas. Di harga sekarang sih masih di atas ya. Jadi walaupun kemarin turun lumayan dalam, itu hitungannya belum apa ya, koreksi-koreksi wajar ya. Kayaknya masih bullish. Jadi kalau mau pasang buy, namanya mungkin nunggu koreksi lagi lebih dalam kalau bisa ya. Cuman kalau tiba-tiba sentimennya masih bagus untuk emas ya, ya disclaimer juga kalau langsung nge-HK ya. Yang penting lihat money manajemennya, kalau mau entry jangan sampai overload ya. Lotnya terlalu banyak, ekuitasnya nggak kuat. Nanti nahan floating loss sedikit ya langsung margin call ya. Jadi kalau mau trading di XAU pakai futures ya pertimbangan juga money management sama psikologinya. Oke, itu untuk harga XAU USD. Kalau setelah Fibonacci teknikalnya ada di 4.100-an ya. Oke, untuk harga emas, kita lihat untuk harga minyak. Pas video ini kita buat untuk WTI sama Brent turun ya. Bahkan untuk crude oil ternyata udah untuk WTI ada di 56, ternyata udah cukup dalam ya penurunannya. Kita cek coba secara teknikal untuk harga crude oil di NYMEX. Ya turun di 56 dan ya mendekati harga terendahnya waktu itu di 55-an. Jadi ini mendekati area support kuat. Mungkin buat teman-teman yang mau dapat harga komoditas minyak ini di harga murah ya, di harga sekarang ya. Kalau melihat kondisi global sih kayaknya semoga aja nggak sampai turun di bawah 55 ya, karena di harga 50 US dolaran itu biaya rata-rata ya sekitaran segitulah untuk biaya produksi minyak, atau mungkin 40-an ya, saya kok agak lupa, cuman sekitaran segitu untuk biaya produksi minyak per barelnya ya. Sebenarnya tergantung negara mana sih. Kalau negara Timur Tengah ya kita tahu biaya produksinya jauh lebih murah, tapi kalau nggak salah Rusia atau mana gitu ya yang biaya produksinya sekitar 40 US dolaran per barel. Jadi di harga 50-an itu harusnya udah relatif rendah. Bisa dipertimbangkan kalau mau open posisi buy ya, tinggal perhatikan juga money manajemennya. Misal harga nggak sesuai prediksi turun di bawah 55 itu masih kuat buat nahan floating loss paling nggak ya ke harga 50. Apa bisa ke 50 ya? Ya semoga aja enggak ya, ini udah di bawah soalnya untuk harga WTI. Oke, itu untuk harga minyak. Untuk Brentnya juga turun, ini di level 60-an ya, 60,7 US dollar per barel. Kita lihat untuk nilai tukar rupiahnya masih bertahan di level 16.570-an ya, masih sideways di level ini. Ya nggak apa-apa sih, di sini aja dulu karena kebijakan-kebijakan yang kemarin itu sebenarnya nggak bagus untuk nilai tukar rupiah ya, cuman bisa bertahan di level 16.500-an itu udah cukup bagus untuk untuk rupiah. Ya berharap sih bisa lebih rendah lagi untuk nilai tukar rupiahnya, mungkin mendekati 16 ribuan ya, kita berharap aja. Tapi ya tetap pantau untuk nilai tukar rupiah ya, jangan sampai lengah karena kalau bisa tembus 17.000 itu nggak bagus juga untuk IHSG. Itu untuk nilai tukar rupiah. Jadi hari ini IHSG hijau mungkin kena sektor perbankan ya, dan semoga aja karena kemarin-kemarin perbankan itu nggak naik-naik, semoga aja
mulai naik ya, ini menjelang akhir tahun di kuartal 4. Kalau misal perbankan bagus, bisa bank-bank utamanya bisa mengikuti IHSG, ATH ya, potensi untuk IHSG break di atas 8.300 itu nggak susah. Ya, mungkin seperti itu untuk indeks IHSG ya. Kalau besok hijau, semoga aja hijau. Masihan di awal market, cuman selama running trade, yaitu tergantung siapa bayarnya, siapa sellernya ya. Kalau bayarnya lebih banyak retail ya agak berat untuk IHSG masuk. Jadi eh, ya ikuti aja lah untuk besok. Kalau bisa break di atas 8145, mulai ngejar 8.300-an untuk IHSG. Oke, itu untuk indeks IHSG ya. Kita akan langsung cek aja saham yang pertama, yaitu saham Bank BCA yang hari ini naik cukup tinggi disertai akumulasi asing yang cukup banyak ya, 800-an M. Mungkin buat teman-teman yang kemarin udah ambil di support dan tadi sempat langsung taking profit di resist 7825 ya, berarti syukuri aja ya, udah floating profit dan udah diamankan. Kalau melihat hari ini banyak investor asing yang masuk setelah laporan kuartal 3 update untuk Bank BCA, itu artinya respon market positif. Jadi cenderung naik, mudah-mudahan untuk besok. Tadi kalau naik resistnya di 8250. Ya mungkin buat teman-teman yang tadi sempat follow trend, ambil habis breakout ya, atau yang udah taking profit, kalau mau ambil lagi di harga sekarang sih juga sebenarnya belum terlalu tinggi ini kan. Koreksinya udah lumayan, masih di bawah lah hitungannya. Pantau ini aja 7.800 ya, selama besok nggak jebol di bawah itu ya cenderungnya masih naik. Nggak bagusnya ini ninggalin gap up ya, lumayan juga ya. Ya tetap perlu hati-hati juga dan antisipasi ya. Takutnya seperti kemarin cuma naik tinggi, itu technical rebound aja, ngetes gagal bullish, turun lagi ya, takutnya seperti itu. Jadi tetap antisipasi ya. Mungkin yang udah floating profit dan belum sempat cut, belum sempat diamankan ya, bisa pasang selling stop kalau misal jebol di bawah 7.800, mungkin seperti itu. Tapi disclaimer ya, kalau melihat hari ini investor asing masuk dengan jumlah yang banyak sih, mudah-mudahan besok Bank BCA lanjut naik ya. Hari ini net buy 894 M, itu lumayan banyak. Dan kalau naik target price-nya cukup tinggi, 8225 untuk minggu ini. Dan coba kita lihat lebih detail hari ini Bank BCA. Bank BCA hari ini tanggal 20 yang akumulasi ada ZB versi asing net buy ya, akumulasi 737 M. Kemudian KZ ini akumulasi 442 M, AK akumulasi 260 M, DX akumulasi 139,4 M. Bahkan untuk DX ini versi asing 100% buy ya di saham Bank BCA. Dan yang distribusi paling banyak juga asing sebenarnya, yaitu ABK 400-an M, TC 263. Cuman ada investor asing yang jauh lebih besar akumulasi di saham Bank BCA. Untuk lokalnya sendiri net sell banyak teman-teman kita mungkin yang udah taking profit ya, ambil di bawah support kemarin. Ya, jadi ya ini yang bikin Bank BCA naik cukup tinggi ya. Kenapa naik ya? Karena yang ya karakter asing gimana, karakter lokal gimana ya. Karakter lokalnya pasang sell limit di harga yang lebih tinggi, otomatis kalau match hari running trade-nya ya harga sahamnya naik. Jadi seperti itu mekanisme pembentukan harga. Ya mungkin yang udah taking profit hari ini, untuk besok jangan terlalu kecewa ya, disyukuri aja. Dan kalau misal naik lagi ya paling nggak teman-teman nggak semuanya di taking profit hari ini ya. Semoga aja sih seperti itu. Jadi pantau aja 8.700 masihan, semoga masih bisa bertahan di atas itu untuk Bank BCA besok. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI ya, ini yang juga ikut-ikutan naik ini untuk Bank BRI. Hari ini berhasil break di atas 3.600, close di 3680. Kalau kita lihat historinya,
Bank BRI ya kemarin tuh ketika di bawah 3.600 ya di area bawahnya lagi ya, di area bottomnya lagi. Dan di harga sekarang sebenarnya ya nggak terlalu tinggi, harga sekarang itu nggak terlalu tinggi ya untuk Bank BRI, apalagi kalau kita lihat induknya IHSG, hitungannya Bank BRI itu jauh jauh di bawah harga tertingginya. Jadi kalau IHSG-nya aja bisa ATH ya nggak menutup kemungkinan kan untuk Bank BRI bisa nyusul, ya tinggal nunggu waktu aja apakah sabar atau enggak. Ya kalau nggak sabar ya disclaimer kalau mau pindah saham yang lain ya, siapa tuh dengan eh, banyaknya retail keluar itu bisa lebih gampang untuk bank-bank ini naik. Tapi ya tetap ya disclaimer, kalau tujuannya untuk investasi sih nggak masalah, kalaupun nggak naik-naik paling nggak dapat dividen ya. Jadi untuk bank-bank BRI untuk besok sih semoga aja masih bisa hijau ya, kemungkinan hijau sih di awal market kalau IHSG-nya bagus. Dan eh, bank BRI itu resistnya di 3770 ya, mungkin buat teman-teman yang mau sebagian diamankan floating profitnya ya bisa pasang sell limit di area sini kalau gagal breakout ya. Tapi kalau berhasil break di atas 3780, 3770 ya ngejar resistennya lagi yang di 3900-an. Itu untuk saham Bank BRI. Kalau kita lihat sih transaksinya hari ini asing net sell sebenarnya ya di saham Bank BRI. Net sell sebanyak 30,3 M ya, nggak terlalu banyak ya. Padahal nilai transaksinya 1,4 triliun, jadi hitungannya distribusi hari ini di Bank BRI asingnya nggak banyak. BBRI asing ya, masih didominasi asing, yang distribusi asing, yang akumulasi juga asing. Yang distribusi untuk asingnya ada AK 169,5 M, kemudian ZP 37,7 M. Dan yang masuk ini untuk asingnya ada BK, CC, RE, GU, KZ. Untuk lokalnya sendiri net yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh sih. Jadi mungkin hari ini Bank BRI naik karena IHSG-nya naik dan Bank BCA diakumulasi asing ya. Jadi ikut-ikutan naik juga. Untuk besok sih mungkin buat patokan teknikalnya aja ya. Semoga aja masih bisa hijau di awal market, cuman agak rawan kalau koreksi ya. Mungkin lihat IHSG-nya dulu. Kalau IHSG-nya hijau ya potensinya Bank BRI ngejar 3780. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Nah, ini Bank Mandiri yang hari ini naiknya lumayan tinggi ya. 6% lebih. Plus di 4.300, padahal asingnya jualan. Terus siapa yang masuk dan kenapa naik? Coba kita lihat. Bank Mandiri kalau retail yang masuk tapi naik, gak lain ini untuk Bank Mandiri ya. Hari ini tanggal 20, ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Untuk asingnya masih net sell, sebenarnya ada YU yang distribusi 300-an M, kemudian AK distribusi 141 M, KZ distribusi 23 M, dan yang nampung untuk asingnya CC, ZP, BK, RX. Untuk lokalnya sendiri ya sebagian retail keluar sih ya. Jadi ini kita bisa lihat bareng-bareng walaupun belum banyak ya, cuman YP, CC, XI, PD, EP, XL itu net sell. Padahal akumulasinya belum banyak loh ini untuk asingnya, malah cenderung distribusi ini dan naik setinggi ini. Mungkin karena harga sahamnya yang udah terlalu di bawah ya. Dan Bank Mandiri, BBRI udah update belum ya? Belum kayaknya. BBRI belum, otomatis Bank Mandiri juga belum. Kita tunggu aja, semoga ada kuartal 3-nya paling nggak lebih bagus dibandingkan kuartal 2 itu, kemungkinan respon market positif ya. Di ya selain itu juga di harga sekarang kan Bank BRI, Bank Mandiri ini masih
jauh di bawah harga tertingginya ya. Jadi kalau mau entry sih sebenarnya nggak terlalu terlambat, yang belum ya, cuman yang udah punya posisi dan nahan floating loss, ya kalau mau average down disclaimer cuman jangan sampai kehabisan cash ya, mungkin sih seperti itu. Untuk Bank Mandiri sendiri besok coba kita update ya untuk area support resistnya di harga berapa terdekat ini, pakai swing high di sini. Swing low-nya terendah kemarin, kira-kira resistnya ada di harga berapa? Kayaknya kurang pas. Di sini ya. Besok kalau Bank Mandiri hijau, itu pantau ini aja 34.400 yaitu resist terdekat untuk Bank Mandiri. Semoga aja sih bisa break di atas itu. Siapa tuh besok gantian asing masuk di Bank Mandiri ya kemungkinan bisa breakout ya. Cuman kalau naik tapi gagal breakout, mungkin buat teman-teman yang udah floating profit hari ini kan lumayan naik 6%-an, ya bisa bagian diamankan ya, takutnya naik cuma technical rebound aja. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri, pantau 4.400 untuk besok Selasa. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI ya. Hari ini juga naik lumayan tinggi Bank BNI 6,32% ke 4.040. Tadi mencoba buat break yang di 4.070 gagal, close di 4.040. Untuk bank BNI ini juga masih jauh dari harga tertingginya. Kalau kita lihat transaksinya hari ini Bank BNI juga didistribusi sebenarnya aslinya net sell. Terus siapa yang masuk, retailnya juga keluar ya. Jadi walaupun asingnya keluar distribusi AK 117M, cuman kalau retail keluar cenderung naik ternyata ya. Untuk besok mungkin patokannya teknikalnya aja sih. Kalau IHSG-nya hijau kemungkinan naik, dan untuk target price-nya untuk Bank BNI kalau naik besok ada di ini ya, di 4.140. 4.140. Pantau aja 4.140, break di atas itu disclaimer buat teman-teman yang mau follow trend. Siapa tahu perbankan udah mulai rebound ya. Dan kalau berhasil break di atas 4140, 4150 untuk minggu ini itu bisa ngejar 4.450-an. Dan kalau kita lihat karakter Bank BNI itu ya bisa dalam waktu dekat ya buat ke 4.450-an ini, tergantung gimana sektor finansial untuk minggu ini. Kalau lihat angkatannya di hari Senin sih cukup bagus ya di hari Senin. Itu untuk saham Bank BNI pantau 4.140 untuk besok Selasa. Selanjutnya kita akan cek saham BRIS. BRIS sudah lama banget nggak kita bahas ya, terakhir itu kapan lupa. Hari ini juga rebound ya, untuk BRIS naik 4,76% ke 2.640. Ini kalau secara teknikal untuk BRIS itu resistnya masih di 2710, dan beberapa kali itu mencoba break gagal. Siapa tahu minggu ini berhasil bisa break di atas 2710 ya, ngejar 2.800-an ya untuk selanjutnya. Kalau kita lihat untuk transaksinya BRIS hari ini tanggal 20 September ada AK versi asing ini akumulasi 14 M-an ya. Versi asing untuk lokalnya sendiri net sell, retailnya keluar, harga sahamnya naik. Dan untuk besok kayaknya cenderung naik di awal market, apalagi IHSG hijau. Mungkin buat teman-teman yang mau taking profit atau floating profit ya bisa pasang sell limit di area 2.700-an ini. Tapi kalau berhasil break di atas 2.700 ya ngejar 2850 untuk BRIS ya. Oke, itu untuk saham BRIS. Selanjutnya kita akan cek WIFI ya, yang hari ini mantul naik setelah kemarin turun dalam banget ya.
Terus siapa yang naikin? Coba kita lihat siapa yang akumulasi di saham Wifi. Wifi hari ini tanggal 20 XL loh yang masuk paling banyak ini, XL versi asing, versi lokal sorry, netbuy 42M ya. Tapi aslinya ada yang akumulasi yaitu AK 48M. Yang keluar YP, YB, SCC, YU. Untuk rata-rata belinya untuk XL ada di 3.100-an jadi floating profit, dan market maker utamanya XL ya, jadi belum tentu retail karena siapa retail yang transaksi sebanyak ini. Frekuensinya kita cek, frekuensi cukup banyak ya, 30,9, jadi scalping dan banyak pihak yang transaksi pakai broker XL, mungkin sebagian retail juga banyak transaksi di saham Wifi ini. Kalau kita lihat harga penutupannya pas di resist ya 3.200, jadi mungkin yang scalping tadi udah taking profit di area 3.200 ya, saran saya sih untuk besok kalau misal merah di awal market untuk Wifi jangan buru-buru buat entry ya. Ya mungkin kemungkinan yang hari ini masuk kemungkinan lebih banyaknya floating profit sih, jadi yang udah floating profit karena ini saham karakternya sangat volatile ya, buat scalping aja ya, yang udah naik lumayan tinggi kalau belum sempat taking profit ya pasang antisipasi mungkin trailing stop atau gimana ya. Takutnya kalau besok merah itu support tertekannya aja udah di 3010, jadi lumayan dalam. Tapi kalau langsung hijau volumenya bagus ya ngejar 3.700-an lagi. Tapi ini ya hati-hati ini retail masuk banyak, takutnya kalau besok koreksi itu dalam. Itu untuk saham Wifi. Selanjutnya kita cek saham CDIA. CDIA hari ini naik tapi nggak terlalu tinggi, 2,25% ya, gantian. Nggak terlalu volatile, yang volatile saham-saham fundamental bagus untuk hari ini. CDIA paling nggak masih bisa bertahan sih, ini di atas 1.800, semoga aja besok nggak jebol. Coba kita lihat ya untuk transaksinya CDIA hari ini. Hari ini tanggal 20 untuk saham CDIA diakumulasi XL 22M. Dan untuk lokalnya netbuy ya, XL-nya versi lokal yang masuk, untuk asingnya nggak terlalu mendominasi. Tapi net sell ya, cukup banyak hari ini asing keluar di saham CDIA dibandingkan yang keluar. Oh sorry, cukup banyak asing keluar di saham CDIA dibandingkan yang masuk ya. Hari ini aja 45M untuk asingnya di saham CDIA. Untuk besok sih pantau ini aja ya, jadi mungkin kalau bisa bertahan sih ya ada potensi mantul naik ya, mungkin kalau nggak besok ya hari selanjutnya. Tapi kalau jebol di bawah 1.800 ya perlu hati-hati karena support selanjutnya di 1.700-an. Oke, itu untuk saham CDIA. Selanjutnya kita cek saham Cuan ya. Cuan hari ini naik 7,44% ke level 2.300-an. Ya ini mencoba buat break lagi tapi belum berhasil ya untuk hari ini. Ya nggak tahu untuk besok, kita lihat aja di awal market gimana, semoga bisa langsung hijau ya. Terus di 2.300 untuk saham Cuan. Coba kita lihat untuk transaksinya apakah disertai akumulasi atau enggak. Cuan hari ini tanggal 20 MG-nya malah jualan 29M XL ya. Jadi ini XL ini menarik karena transaksinya sangat besar ya, dan bisa bikin harga sahamnya naik. Jadi kemungkinan nggak sembarang retail atau belum tentu retail yang pakai broker ini. Ya mungkin banyak retail cuman nggak semuanya ya. Jadi jangan terkecoh. Selain XL ada YB, di sini XL netbuy 13M. Netbuy rata-rata belinya ada di harga
22.50-an, 22, oh floating profit ya. Ya besok lihat aja di awal market, mungkin kalau langsung merah ya mending diamankan aja, misalnya udah floating profit lumayan untuk scalping aja. Itu untuk saham cuan, kalau merah supportnya di sini sih dalam 1960. Selanjutnya kita akan cek saham CBRE. Saham CBRE hari ini sempat turun lumayan dalam, uji supportnya di 1245, mantul naik. 1245 itu kemarin apa? Rata-rata belinya siapa ya? Coba kita cek untuk hari ini siapa yang jaga harga di saham CBRE. Tanggal 20 MG NetPay 8M-an kemarin Jumat tanggal 2. Kita cek dari tanggal 13 coba. Hari Minggu lalu XL, YPA, AZ yang masuk paling banyak dan yang distribusi CP, MG. Market-marketnya MXL ya, 30M-an, rata-rata belinya di 1440 dalam satu minggu terakhir, 1440. Floating profit ya, mungkin buat teman-teman yang udah floating profit, hati-hati ini harganya udah di atas ya, ya mungkin kalaupun naik ya, kalau lihat harga sekarang sih cenderung sideways seperti ini kalau masih bisa bertahan di sini ya. Cuma yang dikhawatirkan kalau tiba-tiba turun itu nanti susah buat keluar kalau kita lihat karakter pergerakannya ya, habis open gap bawah langsung open gap atas itu kan agak susah buat masuk ya. Buat masuk susah, buat keluar pun juga agak susah. Itu untuk saham CBRE. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS yang hari ini koreksi. Koreksi 5%-an ke 965 ya. Tadi turunnya 5% itu masih bisa dikategorikan koreksi ya. Untuk saham BRMS karena harga sahamnya kan udah di atas, jadi turun sampai 880-an pun itu hitungannya masih koreksi wajar sih. Jadi jangan terlalu khawatir yang apa ya, mungkin yang mau entry buy ini trennya masih bullish, jadi nunggu momen buat pullback naik aja. Apalagi harga emasnya kan masih di pucuk ya, masih di atas. Di kemungkinan pendapatannya sih semoga aja untuk Antam seperti RMS ini juga masih aman ya. BRMS supaya di sini kalau misal besok merah pantau aja level 800-an ini, 890-an ya. Mendekati level itu ada tanda-tanda pullback naik, nah itu nomor kalau mau entry. Kalau kita lihat apakah disertai distribusi atau enggak, selama nggak distribusi banyak sih aman. Malahan hari ini ada AK, ini versi asing yang akumulasi 170-an M ya, jadi masih AK versi asing malah netbuy 212 M ya. Jadi AK lokalnya jualan ini. Untuk lokalnya sendiri ada XL masuk 66 M, CC, YP, MG. Jadi kemungkinan untuk BRMS ya masih mudah-mudahan masih dijaga ya, harga sahamnya nggak sampai jebol di bawah 890 ini. Oke, itu untuk saham BRMS. Resistnya masih 1120. Jadi kalau mau swing ambil di area support sini, nanti target price-nya di resist. Kalau sesuai rencana ya. Ini rencana sih belum tentu pasti. Selanjutnya yang terakhir ini ya, kita cek Antam. Antam turun dalam hari ini 5%-an ya. 3270 kita lihat apakah disertai distribusi atau enggak. Hari ini tanggal 13 untuk Antam sebenarnya sih ya asingnya masih masuk ya. AZ masih netbuy 125 M, CC, ZP. Sorry, ini dari tanggal 13. Untuk hari ini tanggal 20. Hari ini distribusi asingnya ya. Hari ini Antam didistribusi oleh asing. Untuk lokalnya netbuy, retail masuk, mungkin itu yang bikin harga sahamnya turun. Ya mungkin kalau besok merah pantau ini 3220, jebol di bawah itu tunggu lagi di 3120. Di teman-teman yang udah kadung entry hari ini, kalau besok merah ya jangan buru-buru buat average down ya, karena ya kalau teman-teman masuk merge ya otomatis kemungkinan merah.
Itu untuk saham Antam, pantau ini aja 3220, semoga nggak jebol. Kalau jebol di bawah itu ya ke 3120. Kalau support kuatnya sih di 3120 ini ya, beberapa kali mantul di level ini 3100-an. Mungkin bisa pasang buy limit di area sini. Oke, itu untuk Antam ya, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.